Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi Septiana, guru matematika. Selamat pagi semuanya. Oke, kali ini di video kali ini kita akan membahas mengenai bentuk akar. Jadi di bab pertama itu kan kita bahas bilang pangkat. Setelah itu nanti bentuk akar, terus kemudian logaritma terakhir ya. Nah, pada tahap ini kita masuk ke bentuk akar. Nah, bentuk akar ini nanti kita bagi dua kemungkinan ya, atau mungkin lebih, tergantung nanti materi yang ada seberapa banyak gitu ya. Oke. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimana itu bentuk akar, apa itu bentuk akar, hasil bagaimana, penyelesaian seperti apa, simak video kita kali ini. Oke. Bentuk akar part pertama ya. Nah, kita masuk ke pengertian bentuk akar dulu. Nah, sebenarnya apa sih itu bentuk akar gitu ya? Karena kita kan nggak tahu nih apa sih akar. Sebenarnya akar pertama atau terakhir yang kalian ingat tuh waktu kapan belajarnya gitu? SD ya, SD mungkin kalian sudah pernah. Cuman ya namanya belajar udah lama gitu, biasanya lupa ya. Bukan nggak tahu ya, tapi lupa gitu. Kalau nggak tahu beda sama lupa. Oke, berikutnya kita bahas aja deh. Apa itu bentuk akar? Tuh, kalau yang masih inget nih kalian SD. Nah, bentuk akar itu notasinya seperti ini. Oke, ya, nih kalau kalian lihat nih di bentuk akar seperti notasinya. Kemudian bentuk akar merupakan kebalikan dari bentuk kuadrat. Gitu ya. Jadi bentuk kuadrat itu kebalikannya ya akar gitu. Seperti apa? Contoh, karena 3/2 itu sama dengan 9. Nah, kalau bingung kok 3/2 9? 3/2 itu artinya 3 dikali 3, ya kan? 2 kali kan tuh 3 ya kan, 2 kali nyebutinnya kan, 3 kali 3 dia hasilnya 9. Nah, maka akar dari 9 adalah berapa? Ya 3 gitu. Kan kebalikannya. Kedua, 5/25 itu 25, maka akar 25 ya 5 gitu. Begitu seterusnya ya. Nah, kalau kalian mau ngelihat itu nih, jadi contohnya cuma sampai 10 doang ya. Kalau mau gitu sampai 100 mau banyak gitu ya. Jadi misalnya nih 1 kuadrat itu 1. Nah, akar 1 ya 1. 2 kuadrat itu 4. Akar 4 ya 2 gitu kan. 3 kuadrat itu 9. Akar 9 ya 3. Begitu seterusnya kamu lihat. Jadi kalian harus hafal nih. Kalau nggak hafal minimal kalian bisa perkalian. Itu aja dulu. Gitu ya. Kalau yang masih lama gitu perkalian atau apa, banyak berlatih aja. Oke, terus semangat. Berikutnya, nah di sini ada macam-macam bentuk akar. Dia ada akar sejenis, ya, nih akar sejenis, akar senama, dan akar pangkat tak sebenarnya. Terus kayak gimana sih penjelasannya? Oke, kita lihat dulu. Akar senama. Akar senama itu gimana? Suatu bentuk akar dikatakan akar senama jika indeks atau pangkat akarnya itu sama. Contoh ini, yang pertama ini, dia kan akar semua nih, ya kan? Nah, itu kan mempunyai indeks 2. Dari mana sih 2 atau dari mana gitu. Jadi gini, kalau kalian tadi lihat yang sebelumnya slide sebelumnya itu kan dia itu kalau 3/2 sama dengan 9, akar 9 3. Nah, 3/2-nya itu 3/2, 5/2. Nah, itu indeksnya gitu. Yang tak akar itu adalah kebalikan dari akar pangkat 2 gitu. Nah, terus akar pangkat 3 ini apa? Nah, ini indeks 3. Dari mana ya? Tadi kalau misalnya ada 2/3 sama dengan 8 misalnya ya. Nih, kalau tadi kan ini 2/3 misalnya 8. Misalnya gitu ya. Berarti nanti dia akar pangkat 3 dari 8 ya 2 gitu. Sama kayak tadi kasusnya ini kan dia 3/2 sama dengan 9, maka akar pangkat 9 sama dengan 3. Tuh, ini di sini indeksnya 2, di sini indeksnya 3 gitu. Itu dikatakan senama. Jadi ini mereka nih sekumpulan yang sejenis atau senama. Ya, senama bukan sejenis. Sejenis kita beda lagi. Oke, berikutnya. Nah, sejenis apaan? Nah, ini. Jadi gini, dia di sini dikatakan sejenis ya. Sejenis itu dilihat dari dalamnya ini, di dalam bentuk akarnya nih. Di sini ada 2 ya kan? Aduh, maaf. Ini ada 2, ini ada 2, ini 2. Jadi di dalam akar sininya nih tuh angkanya 2 semua. Jadi kan akar
akar 2 pangkat 3, akar 2 akar 2 pangkat 3 gitu kan. 5 akar 2 pangkat 3 gitu kan. Jadi ini mau 5 mau 2 ataupun ini satu, dia sejenis, yaitu akarnya 2 gitu. Nah kalau ini kan dalamnya beda-beda ya kan, cuma luarnya yang sama, nah itu disebutnya senama. Tuh bedainnya gitu ya, sejenis artinya dalamnya sama, luarnya juga sama, tapi senama cukup luarnya aja yang sama, dia udah termasuk yang senama. Oke, seperti itu ya. Akar pangkat tak sebenarnya itu kayak gimana, kita lihat. Nah ini yang pertama, akar A pangkat N ya kan, itu sama dengan sama dengan A pangkat 1 per N. Kenapa nih satu di sini nih, di sini itu A pangkat 1 gitu. Kalau A tidak ada ke identitas apapun sendirian, di sini pangkat 1, jadi maka di sini A pangkat 1 per N. Nah sedangkan ini A pangkat M diakarin N, sama dengan berarti A pangkat M per N gitu. Jadi intinya dia itu pangkat pecahannya itu ya, pangkat tak sebenarnya itu dia pangkat dalam dibagi akar luar. Tuh lihat, pangkat dalamnya 1, luarnya N, pangkat dalamnya M, luarnya N, kayak gitu ya. Nah, hasil bentuk akar gimana? Nah, kamu kan tadi lihat ya, gak semuanya akar-akar yang tadi itu ibaratnya bentuknya bulat. Jadi kan ada yang akar-akar pangkat luar gimana gitu kan. Nah, bentuk akar tidak selalu menghasilkan angka bilangan bulat. Ya kan, contohnya akar 8, akar 18. Nah, loh, akar 8, apakah tadi ada berapa kuadrat sama dengan 8? Sedangkan tadi kita nemunya itu adanya kan tadi itu kalau akar 8 itu kan 2 pangkat 3 kan sama dengan 8 ya kan. Sedangkan ini sininya 2. Nah bingung dong ya kan. Terus akar 18 juga sama, adanya akar 9 ya kan, nggak mungkin akar 18 berapa kali berapa. Nah hal-hal seperti ini kalau kalian zaman sekarang pakai kalkulator memang ada, tapi hasilnya koma-koma. Nah bagaimana kalau dalam bentuk rasional atau dalam bentuk akarnya ya kan, nah itu ada caranya. Nah solusinya oke, jadi seperti ini. Akar 8 ini itu adalah perkalian akar 4 dan akar 2. Akar 4 itu hasilnya 2, makanya dia akarnya hilang. Makanya 4 berubah jadi 2. Akar ini yang di dalam akar 2-nya tetap karena tidak bisa diapa-apain, makanya dia tetap dalam bentuk akar. Akar 18 juga sama. 18 itu akar 9 kali 2, yaitu sama dengan 3 akar 2. Akar 9-nya itu 3. Ini akar 2-nya tetap 2. Nah, kenapa sih kok bisa jadi 4 kali 2, 9 kali 2? Dari mana asalnya gitu? Oke, jadi kalau mau tahu tuh dari gimana sih akar 8 sama akar 18 bisa dapat 4 kali 2, 9 kali 2 dari mana? Jadi gini, ini kita bahas nih konsepnya ya, cara gimana gampangnya gitu ya. Kita masuk ke menyederhanakan bentuk akar. Nah, masalah kasus kayak tadi itu masuk ke menyederhanakan bentuk akar. Nah, akar AB sama dengan akar A kali akar B. Nah, konsepnya seperti ini gitu. Tapi kan kalau kayak tadi 8 kan sendirian, bukan A kali B. Iya, tapi kita bentuk menjadi akar A kali B, dimana nanti akar AB-nya itu bisa dipisah jadi akar A kali akar B gitu. Konsepnya dari mana nih? Kamu harus ingat ini dulu, bilangan pangkat 2 dan bilangan kuadratnya hasilnya. Hubungannya apa? Oke, nanti kita bahas. Kayak tadi yang dulu deh ya. Kenapa tadi bisa muncul akar 8 itu sama akar 18 muncul 4 sama 9. Jadi gini, kalau kalian ingat SD, kalian tuh kan tahu bilangan faktor kan ya, faktor prima 2, 3, 5 gitu kan. Nah, jadi tuh tadi kalau akar 8 tadi ya kan, ingat aja faktor prima dari 8 berapa? Kan pasti 2 ya enggak? 2 menjadi 4. Nah, 4 ini ada nggak di bilangan kuadrat? Oh, ternyata ada nih. Tuh. Oh, berarti akar 8 ya akar 2 kali 4. Nah, berdasarkan sifat ini nih, A kali B itu bisa dipisah ya, berarti kamu bisa akar 2 kali akar 4.
Nah, akar 4 itu kan 2, ya kan? Berarti 2 akar 2. Kok duanya di depan? Kok ini akar 2 di belakang? Kalau perkalian posisi tidak mengapa mau dipindah-pindah ke depan ke belakang gitu. Kayak tadi juga akar 18. Nah, ingat aja faktornya. Bagi 2, 9. 9 udah ada belum di sini? Oh, ternyata ada nih. Ya kan? Oh, berarti di akar 18 itu akar 9 kali 2. Berarti akar 9 kali akar 2. 3 akar 2 gitu. Coba kita contoh lainnya ya biar tambah paham lagi. Akar 48. Nah, berarti kamu harus mikir dulu nih, akar 48 berapa ya di sini? 48 bagi 2 dulu deh. Berapa tuh? 24. Nah, 24 belum ada di sini. Bagi 2 lagi coba. 12. Belum ada juga 12. Bagi 2 lagi. 6. Nggak ada juga kan? Bagi 2 lagi. Berapa? 3. Oke. Kalau hasilnya kayak gini, kamu bingung kan? Lah mana nggak ada tuh yang bilang kuadrat. Nih, perhatikan dulu hasil kalinya ini nih. Di sini berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, ya kan? 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 ada nggak di sini? Oh, ada. Oh, berarti 16 dikali 3. Berarti akar 48 itu adalah 16 kali 3. Sama dengan berapa? 4 akar 3. Gitu. Coba lagi. Contoh berikutnya, akar 98. Nih, di sini 98. Bagi 2. Kamu kalau misalnya bagi 2 bagi 3 atau dari mana sih? Ini lihat, belakang kan genap. Kita coba paling sederhananya bagi 2 aja dulu. Kalau seandainya belakangnya ganjil, coba bagi 3 gitu, ya. Ini bagi 2 dulu nih. 98 bagi 2, 90 bagi 2 aja 45, ya kan? Terus 8 bagi 2 4. 45 tambah 4 49. Coba lihat, ada nggak di sini 49? Oh, ada ternyata. Ya sudah, berarti akar 49 kali 2. Berarti di sini 7 akar 2. Gitu. Gimana? Paham nggak? Coba nanti dipahami lagi. Kalau terasa agak kecepatan, kamu bisa diskusiin lagi, oke? Nah, berikutnya lihat. Akar 125. Nah, gimana nih 125? Belakangnya itu 5, nggak mungkin dibagi 2 karena ganjil, nggak mungkin juga bagi 3. Kenapa? Karena kelipatan 5. 125 kelipatan 5, berarti kamu 125 nya kamu bagi 5. Bagi 5, berapa di sini hasilnya? Ayo, 1 2, ayo hitung. 3 4, sudah belum? Berapa? 25, ya enggak? Coba kali-kalian, 25 kali 5. 25 kali 4 aja udah 100. Tambahin lagi 25, 125, ya kan? Berarti akar 125 itu adalah akar 25 kali 5. Berapa tuh? 5 akar 5. Oke, sampai sini. Paham gak? Mudah-mudahan paham ya. Oke, berikutnya ya, operasi aljabar pada bentuk akar. Nah, bentuk akar tuh bisanya diapain aja sih? Tambah jumlah kali bagi atau bagaimana? Oke, kita simak ya. Menjumlah dan mengurangi bentuk akar. Nah, lihat deh, kamu ngeliat rumus ini pusing gak sih? Saya lihatnya, aduh, puyeng ya. Oke, contohnya aja biar gampang. Contoh pertama. Nah, 2 akar 5 ditambah 3 akar 5 sama dengan 5 akar 5. Dari mana? Oke, kalau kamu menjumlahkan akar, kamu fokus saja pada angka di depan akar. Tuh, 2 tambah 3, 5 gitu. Terus akarnya, akar itu bagaikan variabel. Contohnya, kamu punya 3 jeruk ditambah 2 jeruk misalnya gitu kan. Nah, berarti kan kamu punya 5 jeruk. Nah, jeruknya itu kayak akar gitu, variabelnya itu kayak gitu. Nah, 7 akar 5 kurang 3 akar 5 ya sama. Berarti 7 kurang 3 berapa? Berapa 7 kurang 3? 4. Berarti 4 akar 5. Berikutnya. Nah, ini 4 akar pangkat 3 dari 2 dikurang akar pangkat 3 2. Ya kan? Nah, ini kan yang difokusin adalah depannya. Nih, depannya ini kan gak ada angka, berarti itu dianggapnya 1 gitu, dianggapnya ini 1. Jadi 4 kurang 1 berapa? 3. Nah, ininya tetap akar pangkat 3 dari 2 gitu.
Paham ya sampai sini ya. Jadi fokus yang depannya aja. Oke, terus ada syarat lagi. Akar ini harus sejenis. Lihat, akar 5, akar 5, akar 5, akar 5. Ini akar pangkat 3 dari 2, akar pangkat 3 dari 2. Sejenis, oke? Dia berlaku untuk akar sejenis. Nah, ini penjumlahan juga sama ya. Dijumlahin 4 tambah 1 sama tuh jadinya 5. Tuh, terus gimana kalau misalnya kamu ketemu gini? Akar 3 ditambah akar 2 sama dengan berapa? Nah, ya udah, karena tidak sejenis ya tetap, kecuali akar 3 tambah akar 2 tambah 2 akar 3. Lihat berturut nih. Ini akar 3, ini akar 3. Nah, ini yang kamu tambahin nih. Ini 1 ya kan? Ini 2. 1 tambah 2 berapa? 3. 3 akar 3. Ininya gimana? Tetap ngekor plus akar 2. Gitu. Kalau yang ini kan dia emang gak ada yang sama kan, dia tetap akar 3 plus akar 2, gak ada yang ngaruh. Tapi kalau ini akar 3, ini akar 3. Nah, bisa ditambahin. Kalau akar 2 ya tetap gak bisa. Gak bisa kamu tambahin antara jeruk sama pisang gitu. Ya pokoknya kalau 1 jeruk tambah 2 pisang, ya akan tetap 1 jeruk tambah 2 pisang gitu. Tidak bisa kamu terus jadi 3 jeruk atau 3 pisang, nggak mungkin, kamu bohong jadinya. Gitu ya, paham ya. Jadi kamu bayangin akar itu kayak buah aja. Oke, sip. Berikutnya mengali dan membagi. Nah, akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Akar A kali akar A sama dengan A. Contoh, nih aku contohin ya. Misal aku punya akar 3 kali akar 2. Ya udah, 3 kali 2 akar 6. Akar 5 kali akar 2. Akar 5 kali 2 akar 10. Akar 3 kali akar 4 akar 12. Ya udah, ini bisa dipisah loh. Akar 4 berapa? 2 akar 3. Tuh, kalau bingung, 2 dari mana, Bu? Ini loh, akar 4 itu 2 gitu. Tuh ya. Tapi kalau akar dalamnya sama, contoh akar 3 kali akar 3, Bu ya 3. Kok bisa? Bisa atuh. Akar 3 kali akar 3 itu kan berarti sama kayak sifat atas ya. 3 kali 3. 3 kali 3 berapa sih? 9. Akar 9 3. No, jadi kalau ada sebuah akar isinya sama, kamu langsung aja akarnya hilang. Kalau bahasa anak-anak gitu, oh akarnya hilang, Bu. Iya. Atau kamu punya akar 5 kali akar 5, akarnya aja udah hilang. Pokoknya ingat, sejenis iya bener ya, sejenis berarti akarnya hilang. Akar 5 kali akar 5, 5-nya hilang gitu. Paham ya. Oke, kalau kecepatan bilang aja nanti ya di komentar ya. Oke. Nah, ini bagian yang membaginya. Kalau tadi kan itu mengalinya, ini bagian yang membaginya. Akar A bagi akar B sama dengan akar A bagi B gitu. Atau yang rumitnya, akar A kali akar B per akar B kali akar C kali akar D, misalnya gitu kan. Nah, oke. Sekarang kita fokus yang ketiga dulu. Akar A bagi akar B sama dengan akar A bagi B. Misal akar 10 dibagi akar 5. Bo ya berarti akar 10 bagi 5. 10 bagi 5 berapa? 2. Jadi akar 2. So simple kan? Tahu akar 15 dibagi akar 3. Bo ya jadi 15 bagi 3. Akar 5. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, berikutnya ini, beda-beda semua ini, tenang. Nih, akar 2 kali akar 3 dibagi akar 5 kali akar 6 kali akar 7. Piye iki gitu. Berarti akar, ini aku contoh doang ya, 2 kali 5, 2 kali 3, 5 kali 6 kali 7. Tuh, 2 kali 3 6 kan, berarti sini akar 6 per 5 kali 6 kali 7, coret 6-nya, berarti akar 1 per 35. So begini, atau yang lain, ini kan tadi contoh 1, contohnya 2, akar 10 kali akar 5 per akar 5 kali akar 2 kali akar
berapa, misalnya akar ini 15 aja deh ya, 3 misalnya. Nah berarti kan sini akar gitu kan, 10 kali 15 dibagi 5 kali 2 kali 3. Kita bisa bagi 10 bagi 5 2, 2 bagi 2 1, 15 bagi 3 5. Bu, yang tersisa opo? Akar 5. Gitu. Itu loh maksudnya. Semoga paham ya. Oke. Oke, sampai sini dulu part 1 kita kali ini. Terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Atau murid-murid ibu yang gak cuma skip-skip doang, yang benar-benar nyimak. Terima kasih banget kamu udah manfaatin waktu kamu dengan sebaik-baiknya. Berarti oke, semoga yang kamu simak itu bermanfaat, menempel di ingatan kamu dan tidak cepat lupa. Ingat, sebelum belajar tadi kita berdoa dulu ya. Oke, biar kita ilmu yang kita dapat itu benar-benar masuk ke diri kita, nggak cuma lewat gitu. Oke, jika ada yang masih mau ditanyakan atau yang masih bingung, bisa nanti di chat WA atau Google Classroom ya, Google Classroom kelas kalian, oke, atau ke IG ibu boleh. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman lain yang bukan di sekolah yang saya ngajar, boleh like, share, atau subscribe yang belum. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.